Tugas Badan Intelijen Negara (BIN) diatur dalam pasal berapa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011? A. Pasal 7. B. Pasal 9. C. Pasal 2. D. Pasal 5. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu pasal 7. Apa yang dimaksud dengan hukum pembuktian dalam hukum pidana? A. Hukum yang mengatur saksi-saksi dalam sidang. B. Hukum yang mengatur penerapan hukuman. C. Hukum yang mengatur pembuktian tindak pidana. D. Hukum yang mengatur tuntutan hukuman. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu hukum yang mengatur pembuktian tindak pidana. Apa yang dimaksud dengan presumption of innocence dalam hukum pidana? A. Setiap tersangka dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan. B. Setiap tersangka dianggap tidak bersalah hanya jika ada alibi yang kuat. C. Hakim berpendapat bahwa setiap tersangka bersalah sampai terbukti tidak bersalah. D. Setiap tersangka dianggap bersalah jika tidak dapat membuktikan dirinya tidak bersalah. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu setiap tersangka dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan. Surat perintah penyidikan dikeluarkan oleh A. Jaksa penuntut umum. B. Pengacara. C. Hakim. D. Penyidik. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu penyidik. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan syarat material surat dakwaan sesuai pasal 143 KUHP? A. Pasal yang dilanggar oleh terdakwa. B. Nama dan alamat terdakwa. C. Tempat dan waktu perbuatan dilakukan. D. Keterangan mengenai harta kekayaan yang diperoleh dari tindakan pidana. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu keterangan mengenai harta kekayaan yang diperoleh dari tindakan pidana. Upaya hukum yang diajukan oleh tergugat dalam gugatan perdata untuk mengajukan tuntutan balasan terhadap penggugat disebut A. Eksepsi kompetensi. B. Gugatan ganti rugi. C. Upaya hukum rekonvensi. D. Gugatan in absentia. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu upaya hukum rekonvensi. Dalam hukum acara pidana, apa yang dimaksud dengan in absentia? A. Tidak dihadirkan oleh penuntut umum. B. Tidak memiliki saksi. C. Tidak hadir dalam persidangan. D. Tidak memiliki bukti alibi. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu tidak hadir dalam persidangan. Prinsip hukum yang menyatakan bahwa kepemilikan atas suatu benda bergerak atau tanah dapat diperoleh melalui pemakaian terus-menerus dan tidak terganggu selama jangka waktu tertentu disebut A. Prinsip acquisitive prescription. B. Prinsip res nullius. C. Prinsip usu capio. D. Prinsip positif. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu prinsip acquisitive prescription. Apa yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan dalam KUHP Indonesia? A. Pencurian yang direncanakan terlebih dahulu dan melibatkan salah satu unsur pemberatan. B. Pencurian yang melibatkan barang berharga. C. Pencurian yang dilakukan dengan kekerasan. D. Pencurian yang melibatkan lebih dari dua pelaku. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu pencurian yang direncanakan terlebih dahulu dan melibatkan salah satu unsur pemberatan. Lembaga yang memiliki kewenangan mengadili sengketa tata usaha negara adalah A. Mahkamah Administrasi. B. Pengadilan Negeri. C. Mahkamah Konstitusi. D. Mahkamah Agung. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu Mahkamah Administrasi. Kesengajaan yang dilakukan dengan pilihan untuk mencapai tujuan tertentu atau tujuan lainnya disebut A. Dolus alternatif. B. Dolus eventualis. C. Dolus directus. D. Dolus indirectus. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu dolus alternatif. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, apa yang dimaksud dengan prinsip follow the money? A. Menyelidiki semua bank di negara tersebut. B. Melakukan audit terhadap seluruh instansi pemerintah. C. Memonitor pengeluaran APBN oleh pemerintah. D. Mengejar dana korupsi hingga ke akar-akarnya untuk menemukan asal-usul dan tujuannya. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu mengejar dana korupsi hingga ke akar-akarnya untuk menemukan asal-usul dan tujuannya. Apa yang membedakan keterangan ahli dari saksi biasa dalam persidangan? A. Keterangan ahli didasarkan pada pengetahuan dan keahlian khusus. B. Keterangan ahli selalu menguntungkan pihak penggugat. C. Keterangan ahli hanya diberikan oleh hakim. D.
Keterangan ahli berdasarkan pengalaman pribadi. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu keterangan ahli didasarkan pada pengetahuan dan keahlian khusus. Apa peran Komisi HAM PBB dalam HAM internasional? A. Memantau pelanggaran HAM di seluruh dunia dan memberikan rekomendasi. B. Melakukan operasi militer untuk menegakkan HAM di negara-negara yang melanggar. C. Menyusun perjanjian-perjanjian baru mengenai HAM. D. Mengadili individu yang terlibat dalam pelanggaran HAM. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu memantau pelanggaran HAM di seluruh dunia dan memberikan rekomendasi. Pasal berikut yang mengatur mengenai tindak pidana pencurian adalah A. Pasal 378 KUHP. B. Pasal 310 KUHP. C. Pasal 362 KUHP. D. Pasal 281 KUHP. Jawaban yang benar adalah, pilihan C yaitu pasal 362 KUHP. Teori sosiologis dalam hukum pidana berfokus pada A. Masyarakat. B. Pemerintah. C. Individual. D. Keluarga. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu masyarakat. Seorang warga negara Indonesia melakukan pembunuhan di luar negeri. Indonesia ingin menghukum pelaku, sementara negara tempat tindak pidana dilakukan juga ingin menghukumnya. Prinsip hukum yang mungkin diterapkan dalam kasus ini adalah A. Asas universal. B. Asas nasional aktif. C. Asas teritorial. D. Asas nasional pasif. Jawaban yang benar adalah, pilihan C yaitu asas teritorial. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme dalam hukum pidana material Indonesia? A. Tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan mengintimidasi atau menciptakan ketakutan dalam masyarakat. B. Tindak pidana yang melibatkan korupsi dalam sektor pemerintahan. C. Tindak pidana yang melibatkan kekerasan terhadap individu. D. Tindak pidana yang melibatkan penggunaan senjata api. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan mengintimidasi atau menciptakan ketakutan dalam masyarakat. Apa yang dimaksud dengan hapusnya kewenangan menjalankan pidana? A. Proses berakhirnya wewenang penuntut umum dalam menjalankan pidana. B. Pemberian amnesti oleh Presiden. C. Pemberhentian pelaksanaan pidana. D. Pemberian grasi oleh Presiden. Jawaban yang benar adalah, pilihan C yaitu pemberhentian pelaksanaan pidana. DPR memiliki hak interpelasi. Adapun arti dari hak interpelasi adalah A. Hak menyelidiki dugaan pelanggaran oleh pemerintah. B. Hak memakzulkan Presiden. C. Hak meminta pertanggungjawaban pemerintah. D. Hak meminta keterangan dari pemerintah mengenai suatu kebijakan. Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu hak meminta keterangan dari pemerintah mengenai suatu kebijakan. Pelaksanaan kegiatan intelijen harus menghormati hak asasi manusia sesuai dengan A. Pancasila. B. HAM internasional. C. Undang-Undang Intelijen. D. Undang-Undang Dasar 1945. Jawaban yang benar adalah, pilihan B yaitu HAM internasional. Pengertian dari ius constitutum adalah A. Hukum yang sedang berlaku sekarang di suatu tempat atau negara. B. Hukum tentang hak dan kewajiban. C. Peraturan-peraturan yang memberikan hak dan membebani kewajiban-kewajiban. D. Cara melakukan hak dan kewajiban dalam hal ada sengketa atau pelanggaran hukum. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu hukum yang sedang berlaku sekarang di suatu tempat atau negara. Apa perbedaan mendasar antara putusan banding dan putusan kasasi? A. Putusan banding mengadili ulang seluruh perkara, sementara putusan kasasi hanya mengadili alasan hukum. B. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara keduanya. C. Putusan banding dikeluarkan oleh pengadilan tinggi, sementara putusan kasasi oleh Mahkamah Agung. D. Putusan banding hanya memeriksa pertimbangan hukum, sementara putusan kasasi memeriksa fakta dan hukum. Jawaban yang benar adalah, pilihan C yaitu putusan banding dikeluarkan oleh pengadilan tinggi, sementara putusan kasasi oleh Mahkamah Agung. Hukum perjanjian di Indonesia didasarkan pada A. Hukum positif. B. Hukum internasional. C. Hukum Islam. D. Hukum adat. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu hukum positif. Yang dimaksud dengan perjanjian obligator adalah A. Perjanjian di mana para pihak bebas dan berwenang untuk mengadakan perjanjian mengenai alat-alat bukti yang berlaku di antara mereka. B.
Perjanjian yang bertujuan untuk mengalihkan atau menimbulkan, mengubah atau menghapuskan hak-hak kebendaan. C. Perjanjian yang isinya bertujuan untuk membebaskan para pihak dari suatu kewajiban hukum tertentu. D. Perjanjian yang hanya menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu perjanjian yang hanya menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Perusahaan Listrik Negara PT PLN merupakan contoh perusahaan yang badan hukumnya. A. Diperbolehkan untuk tujuan tertentu. B. Bertujuan mensejahterakan anggotanya. C. Dibentuk oleh pemerintah. D. Diakui oleh pemerintah. Jawaban yang benar adalah, pilihan C yaitu dibentuk oleh pemerintah. Apa yang dimaksud dengan dolus antecedens? A. Kesengajaan yang terjadi setelah tindakan. B. Kesengajaan yang direncanakan sebelumnya. C. Kesengajaan yang sudah ada sejak lama. D. Kesengajaan yang muncul sebelum melakukan tindakan. Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu kesengajaan yang muncul sebelum melakukan tindakan. Tujuan utama dari teori absolut adalah A. Pembalasan. B. Rehabilitasi. C. Pencegahan. D. Pendidikan. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu pembalasan. Asas yang menyatakan bahwa tidak ada tindakan pidana tanpa undang-undang yang mengaturnya adalah A. Asas kesetaraan. B. Asas keadilan. C. Asas kemanfaatan. D. Asas legalitas. Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu asas legalitas. Bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan pada masa Hindia yang dibuat di Hindia Belanda oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda bersama Volksraad Dewan Rakyat Hindia Belanda. Secara hierarkis materinya tidak boleh bertentangan dengan Wet maupun AMVB adalah A. Ordonantie. B. Regeringsverordeningsrevie. C. Sejajar dengan undang-undang di Indonesia. D. Algemene Maatsregelen van Bestuur, AMVB. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu Ordonantie. Apa yang dimaksud dengan restitusi dalam hukum acara pidana? A. Hukuman penjara bagi tersangka. B. Pengembalian barang bukti kepada pemiliknya. C. Ganti rugi yang dibayarkan oleh tersangka kepada korban. D. Denda yang dikenakan kepada tersangka. Jawaban yang benar adalah, pilihan C yaitu ganti rugi yang dibayarkan oleh tersangka kepada korban. Apa yang dimaksud dengan penuntutan dalam hukum pidana formil? A. Proses pemberian sanksi pidana oleh jaksa pengadilan. B. Proses pengajuan gugatan oleh korban tindak pidana. C. Proses pengumpulan bukti oleh polisi di pengadilan. D. Proses penyelidikan oleh kejaksaan di kejaksaan. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu proses pemberian sanksi pidana oleh jaksa pengadilan. Berikut ini adalah hukum pidana, kecuali A. Hukuman ganti rugi. B. Hukuman kurungan. C. Hukuman penjara. D. Hukuman cambuk. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu hukuman ganti rugi. Bentuk surat dakwaan apabila hanya ada satu perbuatan pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, misalnya terdakwa hanya sekali membeli barang hasil kejahatan, maka pasal yang diterapkan 480 KUHP adalah bentuk A. Subsidiair, B. Kumulatif, C. Tunggal, D. Alternatif. Jawaban yang benar adalah, pilihan C yaitu tunggal. Apa yang dimaksud dengan teori akomodasi dalam kriminologi? A. Teori yang mengatakan bahwa tindakan kriminal adalah hasil dari ketidakseimbangan biologis. B. Teori yang mengatakan bahwa hukuman harus mencerminkan tingkat kejahatan yang dilakukan. C. Teori yang mengatakan bahwa individu menjadi kriminal karena faktor genetik. D. Teori yang mengatakan bahwa tindakan kriminal dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu teori yang mengatakan bahwa tindakan kriminal dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Dalam konteks dakwaan kumulatif, apabila salah satu dakwaan tidak terbukti, tetapi dakwaan lain terbukti, apa implikasinya bagi terdakwa? A. Proses pengadilan akan diulang. B. Hukuman akan dikurangi setengahnya. C. Semua dakwaan dianggap tidak terbukti. D. Terdakwa tetap dapat dihukum berdasarkan dakwaan yang terbukti. Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu terdakwa tetap dapat dihukum berdasarkan dakwaan yang terbukti. Apa yang diartikan dengan mens rea dalam hukum pidana? A. Tindakan kriminal. B. Alibi. C. Kecelakaan. D. Niat jahat. Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu niat jahat.
Arti kata demos dalam istilah demokrasi adalah A. Pemerintahan, B. Rakyat, C. Negara, D. Kekuasaan. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu rakyat. Sumber hukum yang dihubungkan dengan masyarakat. Sehingga sumber hukum ini dicari dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, yaitu berupa faktor-faktor yang menentukan isi hukum, termasuk di sini adalah faktor-faktor yang terdapat dalam kebiasaan-kebiasaan, agama, moral, kependudukan, dan sebagainya. Dengan demikian sebagai sesuatu yang berhukumnya adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, merupakan sumber hukum dalam arti A. Sumber hukum formal, B. Sumber hukum dalam arti sejarah, C. Sumber hukum dalam arti sosiologis, D. Sumber hukum dalam arti ekono-satunis. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu sumber hukum dalam arti sosiologis. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang berapa? A. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. B. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. D. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Asas yang menyatakan bahwa beberapa tindak pidana dianggap sebagai kejahatan terhadap seluruh umat manusia dan bisa dihukum oleh negara manapun, disebut A. Asas nasional pasif, B. Asas nasional aktif, C. Asas universal, D. Asas teritorial. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu asas universal. Dalam konteks hukum acara pidana, jelaskan apa yang dimaksud dengan pemalsuan bukti, dan mengapa tindakan ini seringkali dianggap serius dalam kasus tindak pidana korupsi. A. Pemalsuan bukti adalah tindakan membeli bukti palsu dari saksi. B. Pemalsuan bukti adalah tindakan menjual informasi rahasia kepada media. C. Pemalsuan bukti adalah tindakan menciptakan bukti palsu untuk mendukung tuntutan penuntut umum. D. Pemalsuan bukti adalah tindakan memalsukan identitas terdakwa selama penyelidikan. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu pemalsuan bukti adalah tindakan menciptakan bukti palsu untuk mendukung tuntutan penuntut umum. Segala perbuatan yang menghina atau menghalangi pengadilan dan administrasi hukum atau mengurangi martabat kewenangan persidangan disebut A. Contempt of court, B. Contempt of judge, C. Contempt of parliament, D. Contempt of justice. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu Contempt of court. Teori kriminologi yang berpendapat bahwa tindakan kriminal adalah hasil dari ketidakseimbangan antara tujuan dan sarana yang tersedia adalah A. Teori konflik, B. Teori pilihan rasional, C. Teori struktural fungsional, D. Teori kesempatan. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu teori kesempatan. Apa yang dimaksud dengan habeas data dalam konteks undang-undang intelijen? A. Hak individu untuk menolak memberikan informasi kepada lembaga intelijen. B. Hak individu untuk mendapatkan perlindungan keamanan dari lembaga intelijen. C. Hak individu untuk memiliki akses ke informasi yang dikumpulkan oleh lembaga intelijen. D. Hak lembaga intelijen untuk mengumpulkan informasi pribadi individu tanpa izin. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu hak individu untuk memiliki akses ke informasi yang dikumpulkan oleh lembaga intelijen. Apa yang dimaksud dengan prinsip independensi dalam penyidikan? A. Penyidik melapor kepada jaksa penuntut umum. B. Penyidik dapat bekerja atas permintaan pihak tertentu. C. Penyidikan dilakukan oleh penyidik dari berbagai lembaga. D. Penyidik bebas dari pengaruh pihak lain dan bekerja tanpa intervensi. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu penyidik bebas dari pengaruh pihak lain dan bekerja tanpa intervensi. Bagaimana teori kontemporer mengatasi kritik terhadap teori absolut dan teori relatif dalam hal penanganan pelanggaran hukum? A. Dengan menggabungkan pembalasan dan rehabilitasi secara seimbang. B. Dengan memberikan sanksi pidana yang lebih berat kepada pelaku. C. Dengan menghilangkan pembalasan dalam sanksi pidana. D. Dengan hanya fokus pada pembalasan tanpa rehabilitasi. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu dengan menggabungkan pembalasan dan rehabilitasi secara seimbang. Penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara dapat terjadi jika A. Keputusan tersebut dianggap tidak sah. B. Badan administrasi mengubah keputusan tersebut.
C. Pihak yang bersengketa sepakat menunda pelaksanaan. D. Terdapat gugatan yang sedang dalam proses. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu terdapat gugatan yang sedang dalam proses. Dalam hukum acara pidana Indonesia, apa yang dimaksud dengan saksi barang bukti? A. Saksi yang menyimpan barang bukti. B. Barang yang dijadikan alat bukti dan dapat menerangkan suatu kejadian. C. Barang yang bisa memberikan kesaksian. D. Semua jawaban benar. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu barang yang dijadikan alat bukti dan dapat menerangkan suatu kejadian. Dalam konteks hukum internasional, siapa yang berwenang memberikan pendapat hukum kepada pemerintah? A. Pengacara. B. Polisi. C. Jaksa penyidik. D. Kejaksaan Agung. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu Kejaksaan Agung.